siang, salam sejahtera, salam bahagia, salam penuh bunga-bunga. Indonesia maju. Ya, demikian seperti tadi yang live pagi itu tidak ke-save. Dan mungkin karena banyak yang komplain, kok suhu sebentar sekali. Ya, saya pikir ini percobaan ya berbicara tentang bunga. Karena hati yang berbunga-bunga akan memiliki kebahagiaan katanya. Kalau orang bahagia teh katanya berbunga-bunga, pikirannya penuh dengan fresh, segar, harum. Dan demikian juga dengan harumnya kebajikan. Harumnya kebajikan bisa melawan arah angin. Harumnya kebajikan juga bisa membawa kita menuju kebahagiaan bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Dan setelah meninggal, yang terharum itu adalah nama baik. Ya, jadi jangan pernah anggap remeh hal-hal kecil, kebaikan apapun juga akan membawa harumnya nama baik. Jangan pernah merusak nama baikmu maupun nama baik keluargamu, karena itu sangat penting sekali dan berarti dalam hidup ini. Nah, kita langsung aja nih ya. Nah, kepada mereka yang mencinta atau pencinta bunga, tentunya sudah mengenal sekali banyak jenis bunga. Dan diantara bunga disukai oleh para dewa, bahkan ada makhluk-makhluk yang dari makhluk tingkat bawah juga sangat suka dengan yang namanya bunga. Kenapa? Karena bunga ada yang merupakan makanan mereka, ada bunga yang merupakan kesukaan setiap orang, dan terutama setiap wanita tentunya paling suka bunga. Ya, makanya ungkapkan hatimu dengan bunga. Ya, walaupun sekarang pada bilang lebih baik sih suhu pakai bunga bang. Karena bunga bang lebih berarti dalam pandemi saat ini ya. Baiklah, kita langsung aja kita bahas tentang bunga. Ya, jadi para ibu sekalian, Anda adalah seorang ibu yang luar biasa. Dikatakan seorang ibu mengandung anak. Bagi para bodhisatwa yang akan dilahirkan di dunia, itu sudah ada gambaran bahwa bunga teratai sudah ada di dalam rahim ibu. Kenapa demikian? Karena bodhisatwa yang akan lahir di dunia itu selalu dijaga dan dilindungi oleh bunga teratai. Jadi bunga teratai memegang peranan tertinggi, karena bunga ini dianggap sebagai bunganya para dewa, dan bunga teratai memberikan filosofi daripada keindahan sosok bunga yang luar biasa. Kenapa luar biasa? Teratai tumbuhnya di dalam lumpur. Teratai tumbuhnya di air yang kotor maupun air yang bening, dia tidak masalah, tapi dia berada dalam lumpur. Dan dia tidak tercemar oleh apapun itu, karena air kotor maupun air bersih bukan menjadi halangan buat teratai. Apalagi daun teratai itu dia tidak bisa ditempeli oleh air, karena saking licinnya, sehingga bunga teratai dianggap sebagai bunga yang sulit dinodai atau susah ternoda, termasuk daunnya ya. Nah, sehingga para bodhisatwa juga disimbolkan bahwa bunga teratai adalah kendaraannya, atau bunga teratai adalah tempat duduknya atau singgasananya. Kenapa demikian? Karena dianggap melampaui daripada duniawi. Jadi dunia ini ada di bawah sini, tapi bunga teratai itu bisa tumbuh naik ke atas, dan kemudian dia akan berbunga, dan kemudian ketika dia kelopaknya bisa berkembang, dan kemudian ya bertemulah dengan para Buddha. Jadi Kai Hwa Chen Fo. Sebelum Kai Hwa, kita posisinya biasanya Anjali. Nah, Anjali ini merangkapkan 10 jari kita dirangkapkan, dan kemudian setelah bunga teratai mekar baru bertemu dengan Buddha. Ya, ini adalah perumpamaan ya. Nah, jadinya bunga teratai adalah sosok bunga yang luar biasa. Dari daunnya bisa dipakai buat bungkus nasi, atau bisa dipakai buat di tim nasi, atau apa itu buat bikin kue. Terus juga, dan kemudian bunganya, kelopaknya kalau di Cungko itu kelopak bunganya itu bisa digoreng juga, atau bisa dimakan kalau di Jepang ya, kelopak teratai. Terus dalamnya biji teratainya juga sangat bermanfaat. Bahkan pernah ditemukan di museum di Beijing itu adalah biji teratai dari zaman dinasti Tang. Jadi dari abad ke-600 tahun Masehi itu masih disimpan dan masih ada bunga teratainya. Dan kemarin sudah ada yang mencoba untuk apakah biji teratai ini bisa tumbuh, dan ternyata memang bisa tumbuh. Jadi luar biasa, dia melampaui ruang dan waktu ya.
sepertinya keabadian dari teratai. Nah, ini adalah satu sosok teratai. Jadi bagi orang-orang yang baik banget, dari kecil dia dilahirkan dengan kondisi yang sempurna, dengan kondisi yang sangat baik, diibaratkan anak ini adalah anak yang baik. Jadi seperti bunga, dia adalah anaknya dari bunga teratai. Nah, terus kemudian kita lihat lagi ada karakter bunga yang lebih disukai, nomor 2, yaitu anggrek. Kenapa anggrek disukai? Ya, karena anggrek itu ternyata indah. Anggrek bulan, di rumahku ada anggrek bulan, di wihara ada anggrek bulan. Dan anggrek ini juga bentuk bunganya, bentuk kelopaknya itu lucu-lucu. Maksudnya dipegangnya itu dia agak tebal dan licin ya. Jadi sungguh indah sekali kita melihat bunga anggrek. Bahkan orchid, dikatakan orchid ini simbol dari elegan. Jadi sosok wanita yang elegan diibaratkan dengan bunga anggrek ini. Jadi sosoknya elegan, kalem, bagus, dan ada warna yang ungu, ada warna yang putih, ada warna yang kuning, ada anggrek dari Irian khusus hitam nih ya. Dan anggrek ini sangat indah sekali, tumbuhnya juga lucu. Dia yang penting akarnya bisa nempel di pohon atau nempel di mana dan dapat air, dia sudah bisa hidup. Dan kadang-kadang ada yang bertahan, ada yang tidak bertahan. Dan dia bunganya juga tidak bisa setiap saat dia berbunga. Setelah bunga ini layu, harus nunggu sekian lama dan akan berbunga kembali. Jadi daya tahan daripada anggrek ini kuat sekali. Dan terutama daunnya juga dia sangat tebal sekali. Jadi wanita tangguh lah bahasanya, adalah wanita yang mempunyai daya tahan untuk bertahan dalam segala kondisi. Yang penting dia bisa menopang daripada kehidupannya sehingga dia bisa terus elegan dan tampil memberikan keindahan. Oke, itu adalah bunga anggrek. Lalu bunga yang ketiga yang disukai oleh semua orang adalah bunga ros. Bunga ros ini atau disebut dengan mawar. Nah, kita lihat bunga mawar dia disukai dalam bentuk apapun karena dia representatif dari romantisme. Ya, jadi kalau kita bilang para lelaki mau melamar wanita atau mengungkapkan cintanya kepada wanita, biasanya akan memberikan bunga mawar. Nah, apalagi kalau Valentine, pasti bunga mawar ini laku sekali. Bahkan hari-hari biasa, kalau dulu saya di Peking, di pinggir-pinggir jalan itu anak kecil itu selalu bilang mai hua gitu. Dia bilang beli bunga, dan juga ada yang bilang mei kue ya. Ini kan bunga yang mawar ini sangat elegan. Nah, tetapi di elegannya mawar, 999 rose ya, itu mahal loh. Tapi itu ungkapan dari yang abadi, katanya angka 9 kan panjang. Dan kemudian dikatakan mawar ini memiliki perlindungannya sendiri. Jadi karena dia bunga yang bagus, dia juga harus memiliki proteksi supaya tidak gampang diambil orang, supaya tidak mudah dimakan oleh kambing dan lain-lain. Maka mawar ini akan memiliki duri-duri melindungi dirinya. Proteksi duri ini kesannya seperti kalau kita lihat dari sisi negatif, waduh bunganya bagus, tapi dia kok tajam banget ya, dia berduri bisa melukai siapa saja. Nah, sehingga dikatakan orang yang cantik ini pasti jutek, ngomongnya itu tajam seperti pisau, terus kemudian dia jahat, suka melukai. Itu dari sisi negatif. Kalau dari sisi positifnya, ternyata bunga yang cantik itu dia memiliki perlindungan diri. Dia harus berjuang untuk supaya tidak sembarangan diambil oleh orang, supaya juga tidak sembarangan dilukai atau dimakan oleh binatang-binatang. Jadi apa tuh perlindungannya? Perlindungan dengan sila. Sila itu adalah tingkah laku moral. Dan sila ini seperti menjaga mawar itu supaya tidak menjadi mawar yang gampangan untuk direbut orang gitu. Ya, seperti itu. Perlindungan lainnya adalah dia bisa memproteksi dirinya sehingga dia terjaga, yaitu dengan durinya. Ya, semoga para wanita yang cantik-cantik ini semuanya tidak mudah untuk mengeluarkan kata-kata yang tajam, kata-kata yang pedas, sehingga kecantikanmu itu betul-betul dari dalam hati. Nah, kecantikan yang ada dari dalam hati ini akan dirasakan oleh semuanya, sehingga kalau
para orang yang jual mawar itu biasanya durinya sudah dipotong supaya tidak melukai lagi. Dan semoga para wanita yang mendapatkan bunga ros juga tidak terluka, ya kan? Apalagi terluka hatinya. Jadi duri adalah penjaga. Duri juga bisa melukai, tetapi duri juga bisa menjaga. Nah, jadi ini tergantung dari kacamata mana kita melihatnya. Tapi wanita yang tipe seperti Rose adalah wanita yang elegan memang, yes. Cantik iya, tapi ingat nggak boleh sombong. Karena kesombongan itu akan menghancurkan kita juga. Dan susah untuk didekati, tetapi dia bisa memberikan kebahagiaan juga ya. Oke, itu bunga yang ketiga. Bunga yang keempat namanya bunga lili. Bunga lili atau di bahasa Mandarinnya itu paihe. Paihe itu dia kelopaknya besar, dia kuncup besar kelopaknya, tapi harumnya itu luar biasa. Dia bisa siang, sore, dan malam. Dia tetap harum, dan keharuman ini bisa dirasakan oleh siapapun yang merasakannya. Dan paihe dia bisa bertahan lama juga, bisa sekitar 1 minggu ya, bisa bertahan. Dan harumnya ini juga enak gitu, lebih enak dari mawar. Mawar kita harus deket dulu baru harum. Paihe dia semerbaknya mengharum satu ruangan. Apalagi kalau di kamar diletakkan ya, atau di altar, itu akan bisa wangi sekali. Nah, kenapa paihe juga diambil oleh beberapa mitos para dewi yang menyukai paihe. Jadi ada yang disebut bunga selain paihe yang wanginya seperti itu di malam hari, ada Yue Lai Xiang. Yue Lai Xiang disebut juga bunga sedap malam karena dia wanginya atau siangnya itu di tengah malam ya. Jadi makanya dibilang Yue Lai Xiang, makin malam makin wangi. Nah, bunga apa yang makin malam makin wangi? Ya sedap malam. Dan ini juga disukai oleh makhluk-makhluk lain ya, bunga-bunga yang mistis ya, selain melati. Nah, jadi Yue Lai Xiang, melati, bunga sedap malam dan melati ini juga disukai oleh makhluk-makhluk lain. Kenanga, terus juga kita ada bunga apa namanya? Bunga Kamboja, dan juga bunga yang kuncup itu loh, bunga yang jadi lupa ya. Ya, bukan kenanga, ya bunga kemuning. Bunga kemuning. Dia kecil-kecil tapi wangi, dan wanginya itu di malam hari. Jadi bunga-bunga seperti ini kenapa mengandung aura mistis? Karena makhluk-makhluk lain juga suka dengan wanginya dan bisa mengundang makhluk-makhluk lain untuk datang, atau juga ada yang merupakan mereka makhluk-makhluk yang makan bunga. Ya, ada yang seperti itu, atau makan, menghirup wanginya bunga. Dan katanya kalau Anda mau awet muda, ya ada yang bersekutu dengan makhluk-makhluk rendah, silahkan Anda makan bunga katanya. Saya sih takut ya. Ini pengetahuan saja, sekitar kita mengenal bahwa bunga ternyata memiliki fungsi. Bahwa dulu juga ada guru saya berkata bahwa kita bila meletakkan bunga di altar dan kita berikan doa, maka kenapa di altar ada bunga? Sebenarnya itu simbol daripada ketidakkekalan. Bunga itu mekar, dari kuncup, mekar, dan kemudian layu. Ini simbol ketidakkekalan hidup, bahwa siapapun itu dari kecil, dewasa, dan kemudian juga pasti akan layu. Jadi yang tadinya jelek, kecilnya, terus kemudian begitu dia tumbuh jadi gadis, dan dia sangat cantik sekali, dan kemudian dia juga akan layu juga, akan tua, akan sakit, dan akan mati. Ini simbol, bunga ini adalah simbol. Tetapi katanya kalau kita di altar itu kan sering didoain, sering dikasih aura yang positif, sering diberikan kesempatan bunga untuk menghias daripada altar kita di rumah maupun di wihara atau di gereja atau di tempat ibadah lain. Dan kekuatan daripada mereka yang mendoakan dengan hati yang tulus, ternyata aura ini bisa diserap oleh bunga katanya. Jadi bunga ini nanti setelah kering, kalau kita taruh di pojok-pojok ruangan atau kita taruh di tempat-tempat yang dingin, ternyata dia bisa memberikan cahaya kalau bunga yang sudah didoakan. Katanya, konon katanya yang bisa lihat gitu. Jadi bunga ini akan menghasilkan cahaya terang bagi tempat-tempat yang gelap atau tempat-tempat yang bagaimana. Nah gitu katanya, bunga kering dari yang sudah didoakan. Ya itu saya nggak peduli juga, dan itu nggak penting. Yang penting itu adalah pengetahuan saja. Boleh ditahu sekedar tahu. Oke, yang selanjutnya adalah bahwa kita lihat dari wangi harumnya. Harum daripada semua bunga itu masing-masing punya ciri khas. Maka kalau para ahli minyak wangi
para ahli yang biasa dia menyuling daripada minyak atau sari wangi bunga, mereka akan sangat sensitif sekali terhadap bunga mana yang bisa dipakai sebagai essence daripada parfum, dan bunga mana yang bisa menghasilkan hormon manusia itu akan meningkat, hormon-hormon tertentu ya. Nah, sehingga mereka meneliti ini sangat detail sekali dari parfum bunga. Ya, terus juga kita lihat lagi bunga-bunga lain ya, seperti lavender. Nah, lavender ini sering banget digunakan juga sebagai parfum atau sebagai penakut nyamuk. Kenapa? Ternyata nyamuk takut dengan bunga lavender. Jadi kalau Anda yang rumahnya banyak nyamuk, bisa tanam tuh tanaman lavender. Dia kan ungunya bagus, nah, tetapi kayaknya tidak di semua tempat dia bisa tumbuh ya. Semoga di rumahmu bisa tumbuh gitu kan. Jadi lavender juga indah, kecil-kecil bunganya, ungu, dan kalau itu ditanam banyak sekali di kebun dan akan kelihatan warnanya ungu semua. Nah, itu lavender. Ada bunga yang, nah, gara-gara ngelihat Ibu Ailisa Herman nih, jadi dia ada bukunya judulnya Peony ya, nanti akan di launching. Nah, jadi saya ingat bunga peony. Bunga peony ini namanya mehua gitu. Mehua ini bunganya besar loh. Dan di Tiongkok itu dari legenda dari para kaisar, permaisuri dan apa segala macam, itu percaya banget bunga mehua ini adalah bunganya para orang-orang kerajaan. Nah, kenapa? Karena bunga ini typical kebesaran peony ya, mehua peony. Nah, ini adalah bunga yang besar memang, dan dia indah, dan tumbuhnya itu di berbagai musim, apa cuma satu musim saya lupa ya peony ini. Tapi yang jelas di bunga-bunga ini menghiasi baju-baju daripada semua permaisuri raja, dan bisa dipakai di ini perhiasan rambut ya di raja. Kalau kita nonton Putri Hwancu, nah Putri Hwancu itu ada rambutnya di sini, terus kemudian ada jagaannya. Karena bunga mehua ini atau bunga peony ini mendapat tempat yang sangat luar biasa. Mereka dianggapnya kaum yang elegan kalau punya bunga ini gitu, atau menggunakan perhiasan bunga peony ini. Oke, itu tentang bunga mehua. Dan dalam hua-hua atau huacia, dalam lukisan itu selalu bunga mehua itu unik. Iya, unik ya, ada unik. Kok bisa sama keluar. Nah, di dalam mehua itu dalam sufacia ya, yang bisa menggambar pakai tinta. Bunga mehua ini elegan banget, dia bisa dilukis dengan bagus banget. Wah, saya suka juga ya melihat ukiran-ukiran mehua. Dan selanjutnya adalah bunga sakura. Ya, kita pergi ke Jepang sedikit, dan ke Surabaya juga katanya banyak tuh sakura-sakuraan ya di Surabaya ya. Dan Ibu Risma bisa membuat Surabaya menjadi cantik sekali ya. Nah, semoga nanti kota-kota lain juga akan mengikuti jejak daripada Surabaya. Jadi bunga sakura ini sampai dianggap bunga kaisar. Karena di semua tempel-tempel di Jepang dan juga istana-istana di Jepang pasti dipenuhi oleh bunga sakura. Dan ada jalan yang khusus panjang sekali, itu tempatnya bunga sakura berbunga. Dan setiap bulan 3 kalau nggak salah itu, pada banyak kita tur ke Jepang ya. Mudah-mudahan COVID udah nggak ada nih, bisa berkunjung melihat bunga sakura itu tumbuh ya. Nah, bunga sakura. Ada yang bilang lagi bunga persik. Apakah bunga persik itu sama dengan sakura? Nah, ini saya juga kurang tahu, tapi memang bentuknya mirip ya. Apa namanya aja berbeda. Ya, bagaimana unik? Bunga persik sama nggak dengan sakura? Ya, karena dia penggemar sakura. Kalau kita bilangnya kalau lagi bokeh, sakukurata. Sakukurata, dompet kurata ya gitu. Nah, sakura. Jadi sakura ini adalah bunga yang unik, dia indah, dan terutama kita juga kalau Imlek pada pakai tuh sakura-sakuraan gitu ya. Oh, persik dengan sakura berbeda ya. Oke, baru tahu ya. Jadi ternyata persik dan sakura berbeda. Ya, kita ngomongin sakura lah. Nah, sakura ini dia indah, ada warna putih, ada sakura merah. Nah, tumbuhnya juga cuma 1 bulan doang dia lamanya. Makanya jangan lama-lama kalau mau ke Jepang pas dia lagi musim semi itu. Dia berbunga, itu sangat indah sekali.
Sakura juga dilambangkan sebagai elegan daripada wanita di sana. Dan wanita Jepang tentunya kimononya pasti banyak gambar sakura. Bahkan di tubuhnya paintingnya juga tatonya ya tato sakura. Jadi karena sakura saking dianggap sebagai bunga yang dewa gitu ya, bunga yang diagungkan di Jepang. Oke, selanjutnya adalah bunga matahari ya. Bunga matahari. Bunga matahari ini dia betul-betul kayak matahari loh kalau dilihat, bulat dan kemudian ada kuning-kuningnya, dan itu menghargai sekali, dimana setiap pagi dia akan pergi ke timur, menghadap ke arah timur, karena di timurlah matahari itu terbit. Menurut ajaran Buddhis, di timurlah tempat kita menghormat orang tua, karena dari timurlah kita bisa lahir di dunia, ya, lahir di dunia. Dari orang tua adalah yang berjasa kepada kita, maka kita harus menghormat arah timur. Dan matahari ini tiap pagi itu, bunga matahari ini pasti menghadap ke timur, karena dari timur lah matahari terbit. Dan kemudian setelah matahari ke atas, dia juga baru akan naik ke atas, melihat ke atas. Luar biasa, nggak ada yang ngatur ini, tetapi dia mengikuti arah matahari sesuai namanya sunflower, sesuai bentuknya, dan dia mengikuti arah matahari. Dan ketika matahari akan terbenam di Sifang, dia juga akan turun tuh menuju ke barat ya, ke Sifang gitu. Jadi sehingga bunga matahari ini kelihatan kalau sore itu dia akan layu dan pagi-pagi dia bangun kembali. Aneh memang, tapi nyata. Inilah keunikan dari bunga matahari. Dan bunga matahari ini juga bisa jadi obat loh, bisa jadi obat cungkok ya. Nah, tapi obat apa saya kurang tahu. Tapi yang jelas kita pasti suka, karena kuaci dari bunga matahari ini enak ya, nggak asin dan juga krik-krik ya, dia keluar kecil-kecil panjang-panjang. Jadi dalamnya itu ternyata banyak banget biji-biji benih-benihnya itu adalah bisa dijadiin kuaci ya, kuaci bahasanya kuaci ya. Jadi kuaci itu yang ada dalamnya. Dan kemudian kita lihat lagi bunga selanjutnya adalah bunga yang dipuja oleh banyak orang. Apa itu? Nah, ini adalah bunga flamboyan. Ada lagunya kan, flamboyan. Bunga flamboyan, ya, dia unik juga bunga flamboyan ini. Dan banyak orang yang suka, juga punya banyak orang yang aduh, apa itu? Flamboyan. Kayak apa ya flamboyan? Kayak apa sih bunganya flamboyan? Ya, yang jelas kalau kita pergi ke cottage atau ke villa-villa, ada tuh namanya tempat atau auditorium atau apa itu pasti dipakai tuh flamboyan. Karakteristiknya apa coba flamboyan? Ada yang tahu nggak flamboyan? Nah, itu kita cari dulu ya bunga flamboyan. Karena saya tahu namanya tapi nggak tahu barangnya. Flamboyan. Jadi kita lihat bunga flamboyan. Kayak apa sih flamboyan? Flam. Nah, bunga flamboyan. Oh, luar biasa. Kayak apa ya? Flamboyan kayak gini. Oh, ternyata flamboyan seperti ini bunganya. Oh, baru tahu ya, ternyata pohon besar ya. Yang bunga flamboyan, dia warnanya sekali menghias itu merah semua, is beautiful. Makanya kenapa bisa mendapat tempat juga di hati para gardener bunga flamboyan. Saya tahu namanya tapi bunganya baru ini ngelihat flamboyan ya. Nah, ternyata bunganya cakep kalau berbunga seperti ini ya. Oke. Jadi flamboyan juga menempati tempat yang berarti. Jadi keindahan taman itu bukan hanya satu warna. Taman tanah doang, kalau rumput doang juga bagus. Tapi kalau tidak ada bunganya, dia tidak berarti. Nah, makanya kalau musim semi, kalau kita pergi di Beijing ya, atau di Chongqing lah rata-rata semua Kungyen, namanya kalau disebut Kungyen, wah penuh dengan bunga. Dan negara yang terkenal dengan bunga ya tentunya Belanda, Holland. Ya, itu bunga apa namanya? Bunga tulip. Nah, tulip itu berasal atau memang dari Belanda ya, sehingga Belanda produsen tulip. Dan bunga tulip itu juga unik. Ya, dia cuma ujung doang, tapi memberikan keindahan dan ngerawatnya juga enggak mudah. Tetapi
antik gitu ya. Warna-warninya ada merah, ada kuning, ada putih. Nah, terus ngapain sih ngomongin bunga dari tadi, dari pagi ngomong bunga, siang ngomong bunga. Nah, kita lihat lagi karena bunga ini benar-benar ajaib gitu. Kalau saya dulu nggak ngerti kenapa orang Jepang belajar ikebana. Ikebana itu bunganya mending kalau bunganya disusun-susun jadi banyak kayak karangan bunga ya, itu bunga papan biasanya. Bunga ulang tahun apa bunga apa. Ikebana itu hanya satu tangkai bunga, terus dengan kayu-kayu, terus ada beberapa bunga kecil, udah gitu doang. Ternyata itu seni merangkai bunga terelegan di Jepang dan di dunia sekarang mendapat tempat. Jadi apanya yang bagus ya? Ternyata bagaimana menyusun bunga yang tadinya cuma satu tangkai, bagi kita nggak ada artinya mungkin, tapi dengan teknik ikebana itu bisa jadi bagus, bisa jadi indah, bisa jadi seni. Artinya jangan sia-siakan apapun itu. Selama orang seniman, di tangan seniman itu bisa jadi kreasi dan bisa jadi mahal banget. Terus juga bonsai, tanaman ini ya. Nah, kalau bunga saya belum lihat bonsai bisa berbunga. Tapi rata-rata tanaman bonsai juga seni. Jadi seni bagaimana bisa mengelola pohon yang tadinya besar, dibikin jadi kecil dan dibikin jadi garden, jadi taman. Terus dalamnya bisa kasih patung-patung kecil dan tanamannya cuma segini, tapi itu jadi bagus dan itu butuh kesabaran. Terus juga ada beberapa yang bikin pohon kecil-kecil. Jadi bijinya ditaruh di pot-pot yang kecil atau padi atau apa gitu. Jadi dia nanti tumbuh kecil dan termasuk bibit-bibit yang bunga-bunga yang kecil-kecil itu juga bisa. Apa sih makna dari ini semua? Ternyata manusia itu kita membutuhkan juga yang disebut dengan keindahan. Dan keindahan itu sudah ada dalam diri kita. Ketika mata atau organ tubuh kita melihat keluar atau mencari keluar, mencari keindahan di luar diri, kita akan melihat sesuatu yang bagus, sesuatu yang indah, sesuatu yang menarik. Tapi kalau kita lihat ke dalam diri, inside, dan kita juga ternyata senang melihat yang indah-indah dalam diri kita. Tapi kalau yang kita lihat ke dalam diri kita ini hanya sorrow, penderitaan, tidak ada makna, hidupnya flat atau datar, tidak ada yang bisa membuat kita bergairah, tidak ada yang bisa membuat kita semangat dalam menjalani hidup. Melihat dalam ini biasa saja. Kenapa? Oh, dikatakan hatimu itu ladang hatinya gersang. Ladang hatinya tidak ada tanaman, ladang hatinya itu tidak ada sesuatu yang membuatmu bahagia. Maka lihat, bunga simbol kecantikan. Dan para ibu, para wanita juga simbol kecantikan. Simbol keabadian akan cinta yang sejati. Kenapa wanita memiliki cinta yang sejati? Coba lihat. Banyak banget para wanita yang nangis-nangis. Nggak tahu itu wanita zaman dulu apa zaman sekarang ya. Begitu dia sayangnya sama seseorang, begitu dia sayangnya sama suaminya, begitu dia jatuh cinta dengan seseorang, dia akan menjaga itu dengan sebaik-baiknya. Dikatakan cintanya itu melekat sekali dan abadi. Walaupun suaminya jahat, walaupun suaminya kadang-kadang memperlakukan dia tidak baik, wanita itu tetap sayang. Aneh juga ya, tapi zaman dulu sih. Kalau zaman sekarang katanya udah cerai aja, nggak ada yang takut, lu jual gue beli katanya begitu. Jadinya kaum laki-laki sekarang juga bisa melihat wanita punya power juga. Ya tadi seperti mawar, dia punya durinya juga. Kalau kamu tidak bisa menjaganya dengan baik-baik, hati-hati, kamu akan tertusuk, kamu akan terluka, begitu kan? Para wanita zaman sekarang dia fighter, dia bisa mencari uang sendiri, dia bisa menjadi seperti bunga liar. Nah kalau kita lihat sancai, ya sancai itu artinya bunga liar. Ini bunga-bunga liar itu banyak. Dia bisa tumbuh bergerilya dan dia kemudian bisa menyebar kemanapun juga. Itu sifat. Kalau karakter wanita mau berjuang, dia bisa seperti itu. Kalau dia disakiti, kalau dia trauma, kalau dia tidak dijaga, dia juga bisa menjadi sosok yang tegar selain sosok yang lemah gitu. Ada yang memilih untuk lemah, ada yang memilih untuk berjuang. Itu adalah pilihan hidup. Tetapi karakter, sifat-sifat dari semua bunga ada di dalam diri setiap wanita. Maka dikatakan bahwa keindahan ke dalam adalah keindahan ketika hati kita dipenuhi oleh ladang kebaikan. Karena tadi kebaikan itu harumnya melebihi dari harum bunga apapun.
Dan kecantikan seorang wanita itu hanya sekedar kulit, betul. Tapi kecantikan yang muncul dari dalam atau inner beauty itu sangat luar biasa. Bahkan orang yang biasa-biasa saja menjadi begitu hangat dan disukai oleh banyak orang. Kenapa? Pancaran dari dalam hatinya itu begitu tulus, begitu bahagia, begitu bisa mengajak suasana orang-orang menjadi damai dan orang-orang menjadi suka sama dia. Karena memang kecantikan sebatas kulit. Jadi karena saking takutnya kulitnya berubah, para wanita itu mengeluarkan banyak sekali fee, banyak sekali biaya untuk merawat kecantikan kulit. Padahal kalau kita perhatikan, banyak juga wanita yang nggak perlu pakai perawatan apapun, kulitnya malah makin bagus. Dan ada yang puasa Senin Kemis atau dia puasa putih dan kulitnya bisa berubah menjadi lebih bagus. Saya juga nggak ngerti apa hubungannya. Dan ada juga yang memang senang meditasi, senang yoga, atau dia senang memberikan energi, memberikan cahaya kepada wajahnya dan betul-betul menjadi wajah yang bercahaya. Apa hubungannya? Ternyata semua berasal dari hatinya. Ketika hati seseorang bahagia, hati seseorang itu merasa tenang, hati seseorang itu merasa damai, pengaruh ke dalam kulit loh katanya. Nah kan Anda tahu ada vitamin E ya. Nah vitamin E ini bagus buat kulit. Jangan lupa selain vitamin E adalah vitamin enjoy di dalam dirimu, itu juga vitamin E. Jadi kalau kita enjoy dalam setiap saat, enjoy in every moment, kita menikmati hidup kita sampai kita merasa damai, tenang, dan akan menjadi pengaruh pancaran wajah yang jadi indah dan cantik. Ya pola makan juga katanya begitu. Nah kita tanya ya pakarnya mau nggak ya bergabung bersama kita di sini ya. Saya udah ngomong setengah jam nih. Jadi siapa yang mau bergabung di sini ya, pakar bunga atau pakar ahli kecantikan mau unik. Nah, atau siapa ini yang mau bergabung di sini, kita ajak untuk berbincang-bincang tentang pola makan, pola kesehatan dan kecantikan yang abadi ya. Nah silakan kita sharing, berbagi. Ya, yang satu juga cerita bahwa teman saya dia tidak pernah make up, dia simple banget, sederhana banget, dia paling hanya tipis-tipis saja, tapi indah banget. Ada juga orang yang kalau kena cahaya dari belakang, ininya sampai transparan kulitnya. Kenapa? Ternyata di dalam kitab sebab akibat, hukum sebab akibat juga ditulis loh, bahwa kalau kita memiliki senang dengan berdana bunga loh, kepada orang tua, di panti jompo, atau pada siapa aja, atau bunga di altar, maka akibatnya dari kebaikan yang kita lakukan itu, wajahnya akan berseri-seri seperti bunga yang sedang mekar. Itu hukum sebab akibat. Siapa yang berdana bunga dengan tulus dan akan memperoleh hasil yang baik. Makanya kenapa di wihara atau di kelenteng biasa banyak orang sumbang bunga atau dana bunga, atau dia mempersembahkan bunga dengan tujuannya semoga bunga ini bisa memberikan keindahan, dan ternyata akibatnya dia akan memiliki keindahan dalam dirinya. Waktu muda mungkin biasa saja, tapi begitu makin tua dia berubah ya, menjadi lebih cantik, menjadi lebih kelihatan cahayanya gitu. Nah, dalam kitab Baik Saja Guru Buddha juga dikatakan siapa yang mempersembahkan bunga bahkan kepada para Buddha dan Bodhisattva, dia juga akan memperoleh pancaran dan kecantikan. Menyebut nama Buddha Baik Saja Guru juga bisa memberikan dia nanti wajah yang cantik dan ganteng gitu dalam kelahiran selanjutnya maupun dalam kelahiran ini. Karena Yongsepo Baik Saja Guru itu berasal Liuli, sejak dari dunia yang disebut dengan dunia Liuli. Nah, jadi di Yongsepo ini, di tanah Yongsepo, semuanya itu dari kristal dan semua transparan. Maka wajah-wajah yang nanti dilahirkan di sana juga akan transparan dan akan sangat indah. Ya, itu yang bisa disampaikan pada hari ini tentang bunga dan keindahannya. Yang paling penting daripada itu, kalau kita melihat taman bunga di dalam hati kita, bunga itu tidak harus satu warna. Bunga itu makin banyak warna, makin indah. Bunga itu juga tidak harus ditanam sembarangan, tapi bisa dikelompokkan, disusun, sehingga begitu berbunga kita akan lihat sangat indah sekali. Jangan bunga mawar dicampur dengan bunga-bunga lain yang riskan tumbuhnya, karena mawar itu lebih banyak durinya dan tajam. Dia akan melukai bunga-bunga yang lain.
Jadi mawarnya bilang silakan diberikan blok mawar. Tapi keindahan hati dalam setiap wanita adalah ketika dia bisa bahagia dan memiliki harum, terutama harumnya nama baik, harumnya kebaikan, harumnya daripada elegannya dia, harumnya cinta kasih ibu kepada anaknya, harumnya daripada, ya, Anda pasti mengenal harumnya mamamu sendiri. Kadang-kadang kita bisa lihat mama tiap hari menggunakan apa. Misalnya kayak dulu saya ingat nenek saya tuh pasti dia pakai bedak Mars. Zaman dulu tuh Mars, MALSK kalau gitu ya. Bedak Mars. Dan itu harumnya tuh khas. Sehingga begitu beliau sudah meninggal dan tiba-tiba di rumah kita yang nggak ada pakai bedak itu bisa kecium wangi daripada karakter bunga, karakter bedaknya itu kita langsung ingat. Jangan-jangan si ama atau si mama ini, nenek ini datang nih. Kadang-kadang itu memberi ciri khas. Seperti saya suka pakai minyak kayu putih gitu kan. Nah, sampai dibilang kayak bayi gitu. Nah, kecium wangi kayu putih. Nah, atau mungkin sekarang ada yang senang menggunakan aroma-aroma tertentu sehingga itu menjadi ciri khas bagi diri dia. Dan setelah kita tidak ada selama tinggal, nanti bisa muncul wangi-wangi yang merupakan ciri khas kamu dalam hidup. Maka inilah hidung. Kita diberikan anugerah dari indera yang namanya hidung. Indera ada kontak-kontak hidung. Ya, hidung ada kontak hidung, dan kontak hidung akan memberikan bau-bauan dan sensasi. Kenapa hidung kita selain bernafas, atau kita dalam meditasi, kita juga memperhatikan keluar masuknya nafas, tapi selain itu, saraf-saraf di hidung kita ini sangat peka dengan wangi dan bau. Wangi akan membuatmu merangsang hormon-hormon yang ada dalam tubuh kita dan membuat saraf-saraf kita menjadi kendur, menjadi rileks. Dan itu adalah kunci dari semua meditasi, rileks. Jadi kalau zaman dulu atau zaman sekarang, hino itu biasa ditaruh di kamar, terus juga ditaruh di ruangan, karena dulu belum ada pengharum ruangan. Jadi hino yang alami ya, yang bukan dari chemical atau bukan dari bahan-bahan kimia, itu biasanya akan membuat kita menjadi lebih tenang. Dan dipakai juga tanaman-tanaman ini sebagai moksa untuk akupuntur. Jadi akupuntur itu dikasih wangi-wangian supaya apa? Dia selain jarum yang masuk, dikasih pemanasan, dan wanginya itu juga terapi. Terapi buat hidung kita, terapi buat saraf-saraf kita, terapi buat pikiran kita. Ketika pikiran kita ada rileks dan tenang, kita lebih akan gampang menerima jarum-jarum yang akan ditancapkan di tubuh kita. Dan ketika dia dipanasin, dia akan memberikan energi dan memberikan pancaran kejutan pada semua pergerakan darah dalam tubuh kita. Dan harum wangi ini juga akan membuat semua sensasi badan kita menjadi lebih tenang. Nah, itu ya, makanya kenapa hidung kita kelihatannya barang yang nempel gini doang, nggak ada kayak cuma fungsi buat nafas doang. Ternyata tidak. Saraf-saraf di dalam hidung itu sangat luar biasa hebat. Makanya kalau kita belajar aromaterapi atau belajar tentang ilmu wangi-wanginya, wah ini ternyata rumit. Ada kemarin satu film apa ya, dia khusus memperdalam tentang wangi-wangian, dan ini dia pengamatan ini sudah sangat lama, jenis pohon apa, jenis bunga apa, jenis apa, itu pun harus dipanennya, diguntingnya, dan dia harus tumbuhnya, musimnya, tanggal musimnya, mataharinya, seperti apa. Ternyata menghasilkan harum yang berbeda-beda. Kalau kita pikirkan harumnya sama-sama aja ya, karena kita tidak memperdalam tentang wangi-wangian. Ternyata itu ada ilmunya, ilmu daripada bau-bauan. Nah, jadi kita harus menghargai hal-hal yang kecil. Ternyata itu bukan hal yang sederhana. Nah, dari hidung kita juga bisa merasakan ketika kita rileks, ketika di kamar ada wangi atau aromaterapi, kita bisa, ya ini akhirnya dijual di konsep spa, ya, konsep spa, jadi sambil bikin masak dan ada wangi-wangian, ada batu-batuan, pemanasan dan apa. Karena ini dari zaman dulu, dari kuno, ini sudah dilakukan untuk kaum kerajaan. Jadi untuk memanjakan tubuh kita. Seperti mandi berendam, juga berendam dengan bunga-bunga atau berendam dengan mawar. Kalau sekarang orang berendam dengan 7 rupa, bunga 7 rupa. Itu sih beda ya pengertiannya.
Tapi ini untuk memanjakan tubuh bahwa ternyata bunga juga menyimpan energi. Jadi energi matahari yang diserap oleh bunga, energi angin, energi embun, itu ada semua di dalam bunga itu. Dan Cungko mengembangkan teh atau cha. Cha juga dari bunga-bunga juga, selain dari daun teh ya. Nah, ada yang sekarang terapi teh bunga, ada juga teh buah gitu. Jadi sekarang banyak sekali fungsi daripada bunga itu bisa digunakan. Dan kalau kita ke Jepang ada makanan meise. Meise itu makannya cuma dikit, tetapi ditata rapi dan banyak jenisnya seperti raja sedang disuguhkan makanan-makanan yang terbaik. Dan banyak menu bunga di dalam situ. Jadi meise di Jepang ya. Bahkan itu untuk makan yang terkenal itu sampai ngantri, harus booking dulu. Nah, itu loh kelihatannya simple, bunga-bunga kecil. Tapi ketika itu tumbuh di dalam ladang hati kita merasa lebih bahagia, bahkan hati kita jadi berbunga-bunga. Ketika hati kita berbunga-bunga, apa yang kita rasakan menjadi kendor semua, stres menjadi hilang, bukan hilang banget, tetapi menjadi ringan, beban hidup kita menjadi berkurang. Makanya periksalah, open the door of your heart, dan lihat di dalam situ, apakah kamu memiliki ladang hati yang gersang atau ladang hati yang penuh dengan kebaikan, dengan pohon-pohon dan bunga-bunga kebaikan. Sebelum berbuah, dia kan berbunga dulu. Dan buah-buah itu adalah hasil daripada proses bunga yang sudah layu dan menjadi jatuh dan kemudian tumbuh menjadi buah. Nah, jadi buah-buah kebaikan juga akan dirasakan oleh semuanya tanpa masalah. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Ya, terima kasih atas kehadirannya. Dan tadi ada yang tetap setia, ada yang keluar masuk. Dan siapa yang mau bergabung di sini? Ya, kalau tidak ada, saya cukupkan pada hari ini sampai di sini. Ya, semoga bunga-bunga akan memberikan keindahan bagi hati kita semua. Dan sampai jumpa. Terima kasih. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Marilah kita sedikit renungan ya di awal tahun ini ya. Terima kasihku pada para Buddha, para Bodhisattva, dan makhluk suci dimanapun berada. Dengan keyakinan kami kepada Tuhan Yang Maha Esa, dengan kepercayaan kami kepada para makhluk suci yang pernah hadir di dunia ini yang mengajarkan kebaikan. Semoga ladang hati kami, kaum para ibu, para wanita, anak-anak gadis, dan para lelaki dimanapun berada, memiliki ladang kebaikan sangat amat banyak di hatinya. Seperti kebun dengan berbagai bunga, dengan berbagai tanaman yang bisa memberikan kesejukan jiwa, bisa memberikan pencerahan, bisa memberikan ketenangan, dan memberikan keharuman yang mengurangi semua tingkat intens daripada kesetresan dalam diri kita. Semoga kami semua terus bisa menjadi makhluk yang berbahagia pada diri sendiri, memberikan kebahagiaan pada orang lain, dan bisa memberikan manfaat bagi hidup ini. Semoga apapun yang kami lakukan, baik kecil maupun besar, dapat berbuah dengan kebaikan dan dibutuhkan ketika itu dia juga akan cepat berbuah. Semoga kita semua selalu berada dalam bimbingannya, kebaikan dibebaskan dari segala macam bentuk bencana, bentuk kesakitan, bentuk ketidaktenangan, bentuk dalam seretnya rezeki dan ekonomi. Semoga kita diberikan kekuatan dalam menjalani ini, sehingga kebahagiaan, kemakmuran, kesehatan, dan kemurah rezekian bisa menjadi milikmu. Dan semoga kita semua selalu berbahagia. Terima kasih atas kesempatan di hari ini. Terima kasih atas nafas yang masih bisa kita rasakan pada hari ini. Terima kasih atas segala harum kebaikan teman-teman dan semua yang saling mendukung satu sama lain. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Salam bunga-bunga. Terima kasih. Selamat sore.